Oke, kita mulai ya. Jadi, ternyata nih, menjadi seorang Bitcoiner itu ada tahapannya. Ada 5 tepatnya. Coba deh dengerin. Nanti kita lihat bareng-bareng, Anda itu ada di tahap yang mana? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Dari kelima tahap ini, kira-kira Anda yang mana? Yuk kita cari tahu sama-sama. Anggap aja ini semacam, ya perjalanan buat kenal diri sendiri di dunia Bitcoin. Oke, ini dia nih kelima tahapannya. Pertama ada The Normie, terus naik level jadi The Warrior. Habis itu ada The Survivor, lanjut lagi jadi The Builder, dan yang paling puncak The Monk. Kita bakal bedah satu persatu ya. Oke, kita mulai dari awal. Perjalanan ini biasanya start dari sebuah momen pencerahan gitu ya. Dari yang tadinya Normie jadi Warrior. Inilah pintu gerbangnya. Jadi tahap paling awal itu namanya The Normie. Gini, mereka ini bukan berarti bodoh atau gimana ya, sama sekali bukan. Mereka cuma, ya terlalu nyaman aja sama sistem keuangan yang sekarang. Mereka skeptis tuh bukan karena benci Bitcoin, tapi lebih karena, jujur aja, mereka belum sempat atau belum mau riset lebih dalam. Jadi ya, di mata mereka, Bitcoin itu ya cuma kayak tulip digital, cuma buat spekulasi doang. Nah, ini dia nih yang seru. Coba lihat cara pikirnya seorang normie. Mereka itu fokusnya cuma di harga Bitcoin yang naik turun. Pas harga naik, mereka teriak, scam! Pas harga anjlok, mereka bilang, tuh kan bener gelembungnya pecah. Pas harganya meroket lagi, mereka ngerasa, yah udah telat deh gue. Lucunya, di saat yang sama, mereka tuh nggak ngeh kalau duit tabungan mereka di bank itu nilainya makin turun, digerogoti inflasi diam-diam. Nah, begitu seorang normie tercerahkan, wah, dia langsung berubah jadi The Warrior. Ini tahap kedua. Mereka ini lagi semangat-semangatnya banget, baru aja kena Orange Pill. Itu istilah keren buat momen AHI soal Bitcoin. Di kepala mereka, Bitcoin ini bisa nyelesain semua masalah di dunia. Pokoknya semua orang harus tahu dan harus tahu sekarang juga. Dan karena saking semangatnya, seorang warrior ini bisa, ya, jadi agak nyebelin di tongkrongan atau acara keluarga. Kutipan ini bener-bener nyata loh. Ini diucapin istri ke suaminya. Aku dukung kamu belajar, tapi please kalau kamu sampai bahas Bitcoin di ulang tahun ibu aku, kita cerai. Kebayangkan sampai segitunya? Ini nunjukin betapa melelahkannya tahap ini buat orang-orang terdekat. Oke, setelah fase warrior yang membara itu mulai adem, nah, disinilah mereka masuk ke tahap yang paling krusial dan paling susah. Tahap ini tuh kayak jebakan, banyak banget Bitcoiner yang stuck di sini. Bahkan bisa bertahun-tahun loh. Yap, selamat datang di tahap 3, The Survivor. Orang di tahap ini tuh udah punya Bitcoin, udah ngerti juga konsepnya. Tapi, ada tapinya nih, masalahnya cara dia mikir, cara dia bertindak, itu semua masih kejebak total di pola pikir uang fiat. Masih mikirin dolar melulu. Nah, ini perbandingannya jelas banget. Lihat deh, di satu sisi ada pemikiran fiat. Tujuannya apa? Dapat lebih banyak dolar. Caranya, coba-coba nebak pasar, jual pas tinggi. Nah, lihat sisi satunya, pemikiran Bitcoin. Tujuannya beda banget, dapat lebih banyak Bitcoin. Caranya gimana? Ya kumpulin terus, simpan. Justru uang fiat itu cuma dianggap alat buat beli Bitcoin lagi. Beda kan? Ini konflik batin yang dialami si survivor. Ada analogi yang keren banget buat ngegambarin kesalahan para survivor ini. Tindakan mereka itu seperti menukar emas dengan kerang saat keruntuhan zaman perunggu. Wah, dalam banget kan? Mereka pikir mereka pinter, jual Bitcoin buat dapat fiat. Padahal yang mereka lakuin itu justru menukar aset super berharga buat jangka panjang dengan sesuatu yang nilainya terus turun. Nah, kalau seorang survivor ini berhasil lolos dari dilemanya, barulah dia bisa naik level selanjutnya, tahap-tahap yang lebih aspirasional lah. Di sini, fokusnya udah bukan lagi soal cuan pribadi. Fokusnya udah bergeser, jadi lebih mikirin kesehatan dan masa depan jaringan Bitcoin itu sendiri. Coba kita bandingin langsung ya. Survivor itu fokusnya kemana? Ke grafik harga. Pertanyaan di otaknya, kapan ya gue harus jual biar dapat dolar lebih banyak? Nah, kalau builder alias si pembangun, dia udah beda. Dia nggak terlalu pusing sama harga hari ini. Pertanyaan dia jauh lebih fundamental. Ini jaringannya udah cukup kuat belum ya? Gimana caranya biar bisa lebih baik lagi? Mereka inilah orang-orang yang beneran ngebangun ekosistemnya. Dan sampailah kita di puncak gunung. Tahap 5, The Monk. Orang yang ada di level ini tuh udah benar-benar keluar dari sistem fiat. Udah full transition, mereka nggak butuh lagi rekening bank biasa. Semua aspek keuangan hidupnya itu udah jalan di atas standar Bitcoin. Cara pikir seorang bank itu unik. Dia mikirnya secara deflasioner. Gampangnya gini deh, lihat contoh harga kopi.
Buat kita kan harga kopi naik terus. Buat seorang Mang yang hitungnya pakai sats, satuan terkecil Bitcoin, justru sebaliknya. Secangkir kopi itu jadi makin murah dari tahun ke tahun. Kenapa bisa gitu? Ya karena uang mereka, si Bitcoin ini nggak bisa dicetak seenaknya. Jadi daya belinya malah makin kuat seiring waktu. Oke, kita udah bahas kelima tahapannya, dari normi sampai mong. Tapi tunggu dulu, ada satu hal, satu fondasi yang super penting yang jadi dasar dari semua ini. Tanpa hal ini, jujur aja, kelima tahapan tadi itu nggak ada artinya sama sekali. Nah, ini dia intinya. Kalau Bitcoin Anda masih numpang di exchange atau bursa, Anda itu sebenarnya belum mulai perjalanan ini. Anda belum ada di tahap manapun. Kenapa? Karena kendalinya bukan di tangan Anda. Anda cuma jadi penumpang. Dan coba lihat angka ini gila banget sih. Ada 15% dari semua Bitcoin yang ada, itu jumlahnya lebih dari 3 juta koin loh. Sekarang ini ngendon di bursa. Bukan di dompet pemilik aslinya, ini resiko yang gede banget buat semua orang. Jadi pada akhirnya ini soal pilihan kan, antara kenyamanan dan kebebasan. Exchange itu memang nawarin kemudahan, gampang banget pakainya. Tapi harga yang harus dibayar itu kedaulatan finansial Anda. Inti dari Bitcoin itu kan kebebasan, tapi sayangnya banyak orang yang tanpa sadar menukar kebebasan itu demi kenyamanan sesaat. Jadi kesimpulan paling pentingnya apa? Langkah pertama yang sebenarnya, nggak peduli Anda di tahap mana sekarang, adalah ambil alih kendali penuh atas aset Anda. Lakukan yang namanya self-custody. Selalu ingat mantra sakti ini. Not your keys, not your coins. Kalau bukan Anda yang pegang kuncinya, ya itu bukan koin Anda. Sesimpel itu. Jadi gini deh, nggak usah terlalu pusing mikirin gimana caranya biar cepet-cepet sampai di tahap 5. Ini bukan lomba lari. Pertanyaan yang jauh lebih penting buat direnungkan sekarang adalah, apakah hari ini saya udah bergerak maju dari posisi saya kemarin? Sekecil apapun langkahnya, yang penting itu progresnya. Itulah inti dari perjalanan ini.